Dunianya adalah makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah. Jadi Mikail datang ke dunia untuk mengambil tanah, lalu dibawa kepada Allah. Kata dunia, jangan kau ambil tanahku, karena aku tidak mau manusia hidup di dunia ini, karena manusialah aku dilaknat oleh Allah. Allahnya dengan prepat masa yang lebih tepat untuk mengazab budaya madu. Yang perlu kita baca, kita urai, kita bahas terkait tentang ulama. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, bahkan kita harus baca judul tentang keulamaan, karena memang di Indonesia, di negara Bedanyonyo sedang terjadi kasus ataupun polemik ataupun viral ataupun hal-hal yang sedang fokus terhadap ulama di antara pemerintah dengan ulama. Maka ada dua hal yang akan saya sampaikan berkenaan tentang ulama, dan nyo rasa wajib kita nyo tegur. Yang pertama adalah berkenaan tentang fungsi ulama di dunianya. Apa fungsi ulama di dunia ini dan apa jasa ulama di negeri Indonesia ini. Ini insyaallah akan dibahas pada pembahasan yang kedua. Adapun pembahasan yang pertama, gedanya ayah akan terbahas bacut tentang kelebihan alim ulama yang di bumi Allah. Jadi sebahagian kita menganggap ulama itu kan orang biasa-biasa saja. Berarti hana puta hormat, hana puta takzim menan lah. Jadi ulama itu gambarannya menurut orang-orang kita sekarang, ulama itu ya manusia biasa. Yang kedua, ulama itu ya menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menguasai negeri ini dengan sebebas-bebasnya. Jadi ini yang harus kita ubah cara berpikir masyarakat kita terhadap ulama. Jadi satu hadis Nabi yang akan Tuhan sampaikan terkait tentang bahaya menyo dunianya hanali ulama nyan kahana. Nah, salah satu hadis yang Tuhan sampaikan bahwa Rasulullah dulu pernah berkata, bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Jadi kita tinggal di dunia mah. Kita tinggal di dunia. Dunianya adalah makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah. Sehingga dalam kitab Kasyful Ghaibiyah pernah tercerita di situ bahwa dunia dulu waktu Nabi Adam ingin diturunkan ke bumi, dunia itu pernah menolak. Allah mengutus malaikat Mikail untuk mengambil salah satu bahan terciptanya Nabi Adam, yaitu tanah. Kemudian, jadi Mikail datang ke dunia untuk mengambil tanah, lalu dibawa kepada Allah. Kata dunia, jangan kau ambil tanahku, karena aku tidak mau manusia hidup di dunia ini, karena manusialah aku dilaknat oleh Allah. Ini dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Berarti sejak dulu dunia itu sudah tidak mau menerima manusia, karena manusia penyebab rusaknya bumi. Yang cikalah orangnya hutan ini kan ada orang awal punya cok ungkut biasa dia tidak melaut dengan perahu kan.
Dunia teknologi kan semakin maju. Cara mengambil ikan tidak dengan perahu lagi, dengan listrik, dengan bom, mana? Itu merusak bumi. Sama seperti hutan. Hutan itu kan diciptakan Allah untuk menghasilkan ada keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Negeri yang paling banyak hutan adalah negeri Indonesia. Hutan itu fungsinya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup, seperti air, batu, pohon. Maksud makhluk tak hidupnya kan lagi adanya udah. Tetapi hutan dibakar, laut diletakkan bom, sehingga wajar dalam kitab Kasyful Ghibiyah dunianya kaya wa Allah, ya Allah menyujud baikna manusia di dunianya. Baikna. Karena dengannya nama manusia lon kadilaknat oleh Tuhan ya Allah. Makanya baikna manusia. Inilah yang membuat malaikat Mikail dulu waktu mengambil sampel tanah untuk jadikan bahan penciptaan Nabi Adam, dunia menolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ada hiu malaikat Mikail, karena malaikat Mikail hanya cok tanah bumi, pegah dia bumi aja. Maka Allah hiu malaikat Jibril untuk mengganti tugas malaikat Mikail mengambil tanah di bumi. Teruslah malaikat Jibril bumi cok tanah bumi, ain terima dia bumi, pegah dia bumi becok tanah dulu. Punya tanahnya untuk bahan terciptanya Nabi Adam menyujud baik. Karena bahawa sesungguhnya manusia itu yang membuat saya dilaknat oleh Allah. Jadi ayah, apa yang terjadi? Ternyata malaikat Jibril tidak sanggup, tidak bisa mengambil tanah. Maka Allah hendaknya niu Israfil, malaikat Israfil. Israfil ngecok tanah, stempel tanah di bumi untuk mempegat bahan Nabi Adam. Terus Israfil bab bumi Allah cok tanahnya pegah oleh tanah oleh dunia. Untuk apa cok tanah dah? Untuk pegat Nabi Adam. Menyujud baik macam. Yang kau berarti lon menghalangi perintah Allah, tapi berkat manusia inilah yang membuat aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan yang kena Tuhan sampaikan, Israfil tak bisa mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril tak bisa mengambil, malaikat Mikail tak bisa mengambil. Duduk Allah niulah malaikat Israel pencabut nyawa. Yang malaikat yang Allah desain cik memang hana senyumnya. Salah satu malaikat yang hantam senyumnya kena malaikat Israel. Tidak mengenal kasih sayang, sehingga kata malaikat Israel, aku tak peduli terhadap apa yang kau oceh wahai bumi, aku ambil tanah ini tetap ku bawa kepada Allah. Ya, kah mudah-mudahan kembali bab hadis. Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mal'unun, dunia itu laknat, kata Nabi Muhammad. Kenapa dilaknat? Karena hidup manusia-manusia keji, Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, Hanali Abu Jahal, Hanali Abu Lahab, kabeh itu. Hitler, itu Hitler ya. Hitler, Benito Mussolini, toh yang Mussolini itu. Akibatnya ada orang-orang yang mengakibatkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Karena perang dunia ada perang dunia kedua yang pelopor utamanya namanya Hitler. Hitler sudah membunuh manusia melebihi 2 juta orang. Hai 2 juta orang kan 2 orang. Hadirnya Hitler membawa bencana bagi bumi, dia bunuh orang sampai 2 juta lebih. Siapa namanya? Hitler.
Jadi semua rusak, bumi rusak. Gara-gara manusia bumi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana apa ini jadinya udip bak tempat bumonya yang bumo tengah dilaknat. Allahnya menyebahkannya benar. Allahnya tengah prepat masa yang lebih tepat untuk mengazab budaya mandung. Jadi ana pemain dino kekaru budaya Indonesia. Allah itu sudah menunggu kapan waktu yang tepat untuk menurunkan azab kepada negeri kita. Bedakan negeri kita, negeri lain. Makanya di Aceh kanalah dari Allah tsunami kan. Tsunami ini pelajaran bagi kita yang harus kita cocok bahawa menangka cara Allah dia mengazab kaum-kaum Nabi lain. Mang kadang katanya mana orang Aceh ke hijau azab ya Allah. Ada dah horor. Tetap lagi dia tahu. Nah, ilun tuan sampaikan, ya ini saya sampaikan. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dan Allah juga melaknat siapapun yang hidup di bumi itu. So yang Allah maksudkan orang-orang yang tak mau ibadah, tugasnya merusak bumi, saling bermusuhan, saling menumpahkan darah, ini dilaknat mendung oleh Allah. Sehingga karena dunia ini dilaknat, Allah tidak jadi laknat. Jadi dua buah faktor yang membuat dunia ini tidak jadi dilaknat oleh Allah. So nanku yang pertama mualliman, alim ulama. Alhamdulillah selamanya di Aceh ni ulama nya diputun oleh Allah azabnya. Hanya dia Allah putun azab. Kenapa Allah tak jadi menurunkan azab di dunia ini? Karena masih hadir hambanya, kekasihnya, namanya ulama. Yang tak pegah yang buah bibi. Kalau yang pegah yang hanya baginda Rasul. Mau mencoba tingkat Nabi Muhammad pegah dengan orang petih nyangka habis dia. Menyoh habalun hana pu petih tu. Hana wajib petih. Apa yang saya sampaikan itu tak perlu, enggak wajib dipercayai. Enggak usah percayai. Yang tuan sampaikan malamnya adalah hadis baginda Rasul. Mencoba tingkat Nabi kun kita yang hana petih ni nyangka naudzubillah tu. Hana pu harap dalam surga ya. Ulang tu. Mudah-mudahan dunia ini dilaknat Allah, diazab Allah. Allah marah kepada orang yang ada di dunia. Tugasnya saling menumpahkan darah. Atau Allah kayak ubah-ubah hutun ke hanade. Laut kamu mulai kota mandu mana dia? Gunung ke habis kerok mandu untuk kebutuhan pribadi. Tapi salah sabuh makhluk Allah yang menahan amarah Allah, yang menahan azab Allah, yang menahan laknat Allah. Soalnya tentu mualliman ulama. Maka hana pun memang dari ulama ayah. Punya ulama mendumkan mendoa pada Allah nak angkat jarah pada tengah malam doa, ya Allah ya Tuhanku, kamu hang sanggup di Indonesia ke hana adil ya Allah. Indonesia sudah mulai tidak adil lagi. Oh, nak harapnya ulama akan dalam doa. Ulama kalau sudah berdoa makbul doanya. Sehingga kita pray bajan Allah dapat pernah azab bagi kita. Yang yang payah dan Tuhan sampaikan karena memang kita sekarang sedang dalam polemik antara ulama dengan pemerintah kita. Ya. Begitulah. Nah, maka oleh karena itu kata Rasulullah, dunia ini menjadi tidak dilaknat Allah karena hadirlah mualliman ulama. Ya, itu pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW bahwa tushfa'u yaumal qiyamah
al-anbiya wal ulama wasyuhada. Besok di hari akhirat ada 3 kelompok. Lebuh kelompok yang Allah ujuk pahala VIP lah punya bahasa orang. Allah akan nunjuk sebuah kenikmatan yang paling hayu, yang paling raya di antara makhluk Allah yang lain. Dan khusus untuk lebuh kelompok macam ilahan. Berarti Allah betul-betul memuji kelompok itu dan berkasih sayang kepada kelompok itu. Berarti betul-betul diperhaya oleh Allah kan? Diperhaya oleh Allah lebuh kelompoknya. Siapa itu? Yang pertama al-anbiya, para nabi. Ini nampak can para nabi. Tetap para nabi makhluk Allah yang paling mulia. Tushfa'u yaumal qiyamah, kata Rasulullah, diberikan syafaat nanti dari kiamat. Pertama al-anbiya, para nabi. Nabi Adam diberi syafaat, Nabi Idris diberi syafaat, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, mandum nabi. Syafaatnya artinya adalah keselamatan. Punya bahasa dia punya. Hanapu tamu neraka ke dia surga. Kalau berizin, menan bahasa dia. Ini kan mengada ya. Hanapu proses-proses ni, kan? Hai hamba lun, para nabi nyo surga tamu. Maka yang pertama kata Rasulullah, tusyfa'u yaumal qiyamah al-anbiya. Syafaat yang Allah berikan pada hari kiamat, dari kiamat nanti adalah yang pertama ialah yang Allah ujuk kepada para nabi. Yang kedua, ni Rasulullah kan, al-ulama. Ulama. Maka apa memang ada ulama dan maka je tuan-tuan mana? Nyum betul contoh, misal, kalau disuruh pilih nyum kan? Alun misalnya tak pakai haba mesir. Seandainya saya disuruh pilih untuk pilih dosa mana yang kamu ingin lakukan? Dosa minum arak atau dosa menghina ulama? Maka lu pilih minum arak. Nyam betul. Maka lu pilih minuman arak. Kalau orang suruh pilih sama saya, dosa mana yang kamu lakukan? Menghina ulama atau minum arak? Lu pilih minum arak. Karena menghina ulama itu sama seperti menghina Nabi. Ya, kenapa mainnya? Hai Nabi kan langsung al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mempunyai pewaris Nabi tak hina. Nak bengih Nabi. Lagi orang dengan ayah betul na pewaris. Dia titip baklon. Betul pu punya. Honda betul benar. Atau anak ron ni. Anak ron na pewaris betul contoh. Nujuk baklon tuan, maka lu hina anak ron betul na. Kan bengih kan? Maka Nabi begitu juga. Nabi meninggalkan warisan yang harus dijaga baik-baik. Warisan Nabinya apa tu? Ulama. Menyuhana jaga ulama sebagai waris Nabi, hana pu harap nanggronyo akan diselamatkan Allah. Ya mana? Nyo penting karena nyo pelajaran bagi dia nyo. Berarti guronyo bertanya harus mulai mencintai ulama. Tak perlu anu untuk mencintai ulama sih. Baik salah kaprah tu. Ya. Ada yang tuan sampaikannya ayah jemaah laki jemaah malamnya mah agak semangat masuk lah. Jadi tuan sampaikannya mandung coba hadis Nabi nya lumai kitab lah. Sebagai bukti bahawa yang sampaikannya bukan main kau main, tapi dari Rasulullah langsung. Menyuhaba Nabi Muhammad hendak tak ikutinya, hendak harap pada dalam surga. Dan yang paling penting, hana berdemi syafaat bagi Rasulullah. Seorang yang menghina ulama, yang menghina keturunan Rasulullah SAW, ingat tidak ada syafaat bagi Rasulullah SAW. Pada hari dan penting tak tamu surga dengan syafaat. Yang kedua bibi, kondom sih untuk lu baca hadis lain. Ada beberapa hadis kata Rasulullah dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ini referensinya. Belum tuan hafal hadis, coba buka kitab tafsir Al-Qurtubi, di sana terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad yang siapapun menghina keturunan Rasul, keturunan beliau,
maka tidak akan mencium bau surga. Hebe surga macam kita cium pulang namun surga. Nah, maka bahaya sekali. Nah, yang pertama syafaat yang Allah berikan itu nanti kepada para nabi. Yang kedua syafaat Allah berikan kepada ulama. Yang ketiga kata Rasulullah, ya, orang yang berjihad fisabilillah. Ya, orang yang berjihad fisabilillah, berperang karena Allah, berperang karena membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kaji teruk kenan deh. Mati mana? Malamnya tuan sampaikan dua buah pesan, dua buah poin. Pertama, keutamaan ulama dan siapapun yang menghinanya akan diberi oleh Allah azab. Yang kedua yang kata bahas malamnya adalah apa sih peran ulama bagi negara tanyonyo, negara Indonesia tercintanya? Apa peran ulama kita bagi negara ini? Kita jangan sampai lupa bahawa negeri ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada ulama. Tidak ada nama Indonesia kalau tidak ada ulama. Fakta sejarahnya. Ya kan? Contoh deh. Soekarno katanya tak ukit sejarah Aceh toh. Biar sejarah nasional. Kita ukit saja sejarah Aceh. Bak masa Soekarno jak di Aceh tahun sebelum 1945. Sebelum 1945 dan mau menuju ke kemerdekaan, Soekarno ditangkap. Soekarno ditangkap, beberapa tokoh lainnya ditangkap oleh Belanda, dimasukkan dalam penjara. Sehingga kemerdekaan Indonesia itu tidak ada. Negeri Indonesia tidak ada. Semua tokoh ketika itu pesimis. Mereka menganggap sepertinya Indonesia tidak jadi merdeka. Fakta sejarahnya. Soekarno anali mak kadang mula menyerah. Sudah masuk penjara. Hampir tidak merdeka Indonesia tahun 1945. Tapi siapa yang membantu Indonesia maju sehingga jadi merdeka? Getahnya orang Aceh dengan Rimba Raya. Nanti dengar Rimba Raya? Radio Rimba Raya. Ya kan? Apakah Radio Rimba Raya itu instruksi bukan dari ulama? Instruksi dari ulama. Sehingga ulama memerintahkan orang-orang yang ada di Aceh untuk menyebarkan, menyiarkan ke seluruh negara termasuk Thailand, Vietnam dan beberapa lainnya bahwa Indonesia tetap merdeka. Sehingga Biren menjadi ibu kota negara Indonesia awal. Walaupun hanya sebulan. Menang kan? Biren pernah menjadi ibu kota Indonesia walau hanya 1 bulan. Kenapa? Kondisi Soekarno sudah ditangkap sehingga Belanda mau bahwa Indonesia tidak ada lagi, tidak ada negara Indonesia, tetap harus runtuh, tidak ada kemerdekaan. Maka ulama Getanyo yang membantunya dengan Radio Rimba Rayanya. Ya, coba lihat. Bukti kalau tidak ada Radio Rimba Raya, maka ingatlah tidak ada negara Indonesia ini. Nah. Bukti yang kedua, ketika Soekarno sudah, ya, beliau sudah memerdekakan bangsa ini dengan proklamasinya yang duduk dengan ulama-ulama lain, termasuk ayah Habib Rizik Shihab bernama Habib Habib Asad Shihab telah tuan. Yang dua aduk dengan Soekarno untuk membahas perumusan Pancasila. Nya ana patih balun buka Google uronyo buka. Kalau na ayah Habib Rizik Shihab dua aduk dengan Soekarno. Dong dengan Soekarno dua membantu juga ikut memerdekakan bangsa ini. Nah, foto ni. Sudah. Ketika agresi Belanda kedua tahun 1948, kemerdekaan sudah terjadi, namun turun lagi orang Inggris, orang Belanda turun ke Indonesia untuk menyerang kembali, untuk meruntuhkan negara Indonesia ini. Tapi sebelum kejadian agresi Belanda kedua, Soekarno datang ke Aceh untuk minta bantuan kepada orang Aceh untuk Aceh bisa bersatu dalam satu NKRI.
Artinya Aceh bergabung dalam negara Indonesia. Disambut oleh ulama dan Daud Bereh katanya. Tahu? Sehingga Daud Bereh meminta kami siap untuk datang membantu negara Indonesia dan siap masuk ke negara Indonesia dengan syarat besok kalau memang kami masuk di negara ini khusus Aceh terapkan syariat Islam secara kafah. Maka Soekarno mengatakan get bang, get cut, orang yang kencut jawab Daud Bereh cut. Soekarno kan je bahasa Aceh macam-macam. Sehingga Daud Bereh yang ketika itu duduk dengan para ulama, datanglah Tengku Markam. Tengku Markam begini. Tengku Markamnya tinggal di luar negara, urang paling kaya, orang Aceh paling kaya nan banyak Tengku Markam. Ketua raja menyumbangkan emas sampai puluhan kilo untuk negara Indonesia yang uronyo daripada Tengku Markam dipuduk di atas Monas. Nya atas Tengku Markam ni membantu negara Indonesia sehingga diciptakanlah ada bantuan dari pesawat selawah RI 001 yang di karena di Lampadang ini replikanya kon aslinya. Jadi Soekarno meminta tolong datang ke Hotel Aceh. Nah tepat Hotel Aceh ayah Hotel Aceh di Aceh dia ada hotel mah. Soekarno datang ke Aceh lalu berjumpa dengan alim ulama di Hotel Aceh. Hotel Acehnya samping Masjid Raya karena bekas tugu warna-warni samping Masjid Raya Cina tugunya ubud tugunya. Itu tempat dulu Soekarno berjumpa dengan alim ulama meminta bantu kepada Aceh untuk membantu kemerdekaan NKRI ini, bangsa ini. Sehingga dibantu oleh orang Aceh dengan perintah ulama duk masyarakat betul lentuan dengku ini maka lendung masyarakat orang mandum jak tak bantu NKRI sehingga orang-orang membantu na yang tabuh gram na yang 20 gram na yang tinggal kumpul mandum jadi emas beli pesawat. Jadi Aceh adalah modal utama bangkitnya negara ini karena pesawat pertama kali ada dari Aceh. RI 001, RI 002, RI 003 Selawah 001, Selawah 002, Selawah 003. Bantuan dari ulama dan tokoh serta masyarakat Aceh sehingga Soekarno memakai pesawat itu untuk melanjutkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan harta dan bantuan ulama tokoh masyarakat Aceh. Lulang tiga tu, munyo menan. Kalau seandainya tidak ada Aceh, Indonesia tidak akan pernah ada. Yang kena tuan sampaikan, kalau begitu, siapa yang bergerak di sini? Ulama. Sehingga tahun 1952, ketika Soekarno sudah mulai diragukan kepresidenannya oleh ulama-ulama. Soekarno sudah mulai diragukan presidennya. Nah yang pegah Soekarno kon presiden karena tidak mencukupi syarat Islam. Soekarno sudah menjadi presiden karena sudah mencukupi syarat Islam. Maka tahun 1952 dikumpulkanlah seluruh ulama-ulama dari mulai Aceh, Jawa, Sumatera, Medan, Trogdeh. Berkumpullah ulama semuanya di Istana Bogor tahun 1952. Menyalah lentuan teringat 1950 ke atas. Nah, perwakilan dari ulama Aceh dua, Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dan Tirode Abu Hasan Kurungkali. Diundang oleh Soekarno, berangkat dua ulama ini semata untuk memberi jawaban sah enggak Presiden Soekarno itu sebagai presiden negara dalam syariat Islam atau tidak sah. Tahu kan? Sehingga duduklah dalam sebuah istana Bogor. Ketika itu para alim ulama bermusyawarah untuk memberi jawaban apakah Presiden Soekarno sah jadi presiden atau tidak. Maka musyawarahnya, maka dua ulama memberi jawaban. Hampir seluruh ulama ketika itu menyatakan Presiden Soekarno tidak sah menjadi presiden karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam.
Hampir, kon mendungnya. Hampir semua berpendapat tidak sah. Sehingga Soekarno menyuruh dari Aceh ulama untuk berbicara. Maka ketika itu Abuya Mudawali yang ikut berbicara. Dan terkala Abuya Mudawali untuk memberi jawaban, Abuya Mudawali laki petuah bak Abu Hasan kali katanya. Kiban Abu Jalul bisa saya naik, saya beri jawaban, silakan nih, anak pojak. Maka bangun Abuya Mudawali, ketika itu beliau memberi jawaban bahawa Presiden Soekarno sah menjadi seorang presiden, tapi dengan syarat darurah bisyaukah. Darurahnya mana? Punya bahasa dengan orang awam. Hana dia lagi Soekarno masanya. Ngoknya yang nak. Takkanlah daripada hana lain. Yang mana? Yang bahasa haji mana? Yang darurah bisyaukah. Tidak ada pemuda yang paling kuat ketika itu Indonesia selain Soekarno. Berarti ya punya hana lain. Takkanlah. Ngoknya tu yang mana maksudnya? Itu adalah jawaban daripada Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khaliji. Sehingga ulama Jawa, ulama lain bertanya, kalau begitu, dari mana Abuya Mudawali tahu jawaban itu? Maka Abuya membuka kitab Tuhfatul Muhtad. Mana? Tuhfatul Muhtad. Maka itebitlah bahasa mutiara Abuya Wadanyan, pelajarilah lebih dahulu sebelum engkau berpendapat. Nya kata mutiara Abuya Mudawali itu. Nah, ketika itulah ulama mempelajari kitab Tuhfatul Muhtad dan menyetujui seluruhnya bahawa Presiden Soekarno sah menjadi Presiden negara Indonesia tahun 1950 sekian. Jadi habal yang tuan sampaikannya jen membuktikan, buka Google. Coba lihat, adakah Abuya Mudawali berjumpa dengan Soekarno di Google? Di Google. Ni kalau mak ayah punya hana form HP tu nak pegah bak nak buka siat. Pertemuan Abuya Mudawali dengan Soekarno, nyanding langsung. Terlihat foto Abuya Mudawali ada dua versi. Abuya Mudawali sedang mat menau, Soekarno sedang mengangkat kopi, tengah je kopi. Nah, ketika itulah Soekarno senang, ulama Indonesia seluruhnya sudah mengakui beliau sebagai presiden, sehingga ijuk hadiah oleh Soekarno. Hadiah untuk Abuya Syekh Muhammad Wali diangkat menjadi MUI pertama, Menteri Agama pertama Indonesia, sehingga itu oleh Abuya Mudawali baik. Nah, kalau mbak YouTube, mbak Google lagi nyo foto Abuya Mudawali. Sekalian mbak Google, mana? Soekarno tengah pegah haba, Abuya Mudawali menolak. Nyan tanda bahawa Abuya Mudawali menolak sebagai Menteri Agama pertama Indonesia. Hana hidup oleh hadiah oleh Soekarno, mandung ditolak oleh Abuya Mudawali. Kecuali Sabah yang hana ditolak oleh Abuya Mudawali. Hidup jengset. Hidup jengset oleh Soekarno, maka jengsetnya dipakai oleh Abuya Mudawali untuk menerangi para santri-santrinya belajar di daerah Labuan Haji. Yang kehnyan jengset pertama di Aceh Selatan, hudip fon daerah yang na lampu, yang ke daerah Abuya Mudawali. Di puduk jengsetnya di atas mungkin ayah natom jak Labuan Haji kan. Famantang najak Labuan Haji, nejak likat rumah almarhum Abuya Nasir, na Permata Intan kan. Pah likat almarhum Dino ke santri putri ya. Nya kayak pakai santri putrinya na Permata Intan. Permata Intan lagi piramida. Bentuk bangunan ni lagi piramida tapi di atas bulat. Di situlah dulu ditaruh genset oleh almarhum Abuya Mudawali. Mudah-mudahan Indonesia tak akan pernah merdeka kalau tidak ada para alim ulama, termasuk dari Aceh. Maka selapih menyujud oleh Rasulullah kena sombong. Kita nyujud sombong tu. Orang Aceh yang bantu. Betul benar. Betul kalau Rasulullah kita nyujud sombong adanya. Tapi karena kita tidak boleh sombong, maka ingat baik-baik, Aceh sejak dulu sampai hari ini tetap negara Indonesia menjadi hal yang paling penting untuk diperjuangkan. Kalau dulu agresi Belanda kedua itu tidak ada bantuan dari Aceh, Jogja dikuasai, Bandung dikuasai oleh Belanda. Maka itebitlah revolusi jihad. Revolusi jihad dari Aceh sehingga terus gede ke Jawa. Berjihad, budahlah Bung Tomo. Kenapa Bung Tomo?
Dibuka oleh Bung Tomo, saya tidak ada kata-kata lain yang bisa saya satukan umat ini kecuali Allahu Akbar. Semua mengucapkan Allahu Akbar. Jihad, semua jihad. Nah, ini fakta sejarah ini yang dilupakan oleh kita sebagai orang Indonesia. Termasuk sejarah Aceh itu sendiri. Menyojak ayah nanjak kedai di Monas, nyan meh datang Monas, nyan atas sumbangan sebagian dari Tengku Markam. Ini hanya disebutkan dalam sejarah. Sumbangan Tengku Markam, pesawat Selawah 001 yang di Taman Mini. Nanti tahu tak Taman Mini? Taman Mini Jakarta. Jakartanya dan Taman Mini. Nah pesawat ini Selawah 001 di Romo Aceh. Diabadikan di situ. Itu bantuan dari Aceh. Ilun tu ada form yang di Belang Pandang 001, 002. Yang lun teringat pesawat 003 sudah tak ada lagi, bangkainya sudah dijual ke Singapura. Anande, kayak pulau di Singapura, Selawah 003. Tapi lun ada form yang di Belang Pandang 001, 002. Begitulah jasa ulama membantu NKRI ini terbangun menjadi bangsa yang terkuat. Tapi sedihnya kita, ulama hari ini diintimidasi, dihina, dipukuli. Kan wah dia kata kalau benar. Seandainya ulama tahu negara Indonesia akan seperti ini, dan sejak dulu mereka nggak akan membantu. Nah, maka oleh karena itu, cobalah dengarkan baik-baik. Ini dengan hati nurani. Kita nyoba main hukum ini. Baik pakai hukum pidana, baik pakai hukum. Hana pun pakai hati nurani mentang maka. Tak bergahabar dengan gak-gak mentang. Jadi inilah berarti di Indonesia ini ada orang lain yang bermain sengaja untuk menghancurkan NKRI kembali. Maka akibat sikap danyo sebagai orang awam, sebagai masyarakat kecil, hana lain kecuali kita nyo mencintai ulama, dan jaga ulama, tayu ana untuk kedih mencintai ulama. Karena ja'bud semata kau minta ilmu, tapi belajar adab dari ulama. Karena sukses orang ja'bud kon bak le ilmu, tapi le berkah ilmu. Nah, yang kaedahnya baik tamatnya. Le orang ja'bud, keberhasilan orang ja'bud kon le ilmu, tapi berkah ilmu yang pandai le. Nah, jadi tak bodoh lo nak cerita. Mungkin orang don nanturi Habib Jufri kan Lutfi. Habib Jufri nanturi apa gonya? Gonyanyan termasuk keturunan Rasulullah. Habib Jufri yang pernah bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Mengenai apa don cerita ni. Nah, salah satu ulama Jawa yang sangat terkenal, beliau pendiri Partai Nahdlatul Ulama atau Persatuan Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh. Jadi Syekh menyukai ikut Hadratus Syekh yang termasuk Syekh besar. Namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia perlu yang namanya bendera. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari juga turut memikirkan bagaimana membuat bendera yang sesuai dengan negara Indonesia. Maka berangkat Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika itu, entah umrah beliau, entah haji, pergi ke Mekah, beliau berjumpa dengan keturunan Rasulullah namanya Habib Jufri. Terus di Mekah, maka pegah abang Habib Jufri bahawa kamu akan merdeka, macam dia, kamu perlu bendera. Bukan Habib Jufri mana? Ilun tuan nak melompong Rasulullah dalam melompong ilun tuan, dipegah oleh Nabi Muhammad menyunang gronyo merdeka, nepegat bendera yang na warna merah dan na warna putih. Niat instruksi Rasulullah dalam melompong Habib Jufri. Bukan Nabi Muhammad hanya ke Indonesia. Nabi Muhammad ke menyunang gronyo merdeka, nepegat bendera yang na warna merah dan na warna putih. Rasulullah menginstruksikan Habib Jufri untuk membuat bendera Indonesia warna merah, warna putih. Aturan ini hanya mafhum, tapi instruksi Nabi Muhammad na warna merah, na warna putih. Rasulullah memantau dari jauh bahawa negara Indonesia ini diridai oleh Allah karena ulama. Nikmat paling terbesar Indonesia adalah kemerdekaan dan hasil bumi yang sangat banyak di bumi ini.
Nak kemah itu contoh. Malaysia merdeka itu diberi Inggris. Malaysia merdeka itu diberi Inggris, tapi menyogotannya mendapatkan kemerdekaan dengan darah, nyawa, keringat. Hanya diberi Belanda, menyogotannya berperang. Sehingga Allah jauh kenikmatannya. Nyo Indonesia oleh Allah. Merdeka sudah. Aku hendaki merdeka karena ada ulama di dalamnya. Ini hasil bumi. Aceh ada emas, Aceh ada hasil bumi, batu bara. Aceh ada ini, Jawa ada ini. Itu salah satu negara yang paling banyak hasil bumi adalah Indonesia. Minyak bumi, batu bara. Munyo di Abu Dhabi hana bodrin. Jawa Abu Dhabi hana bodrin. Bedakan Abu Dhabi, Brunei Darussalam cuma satu hasil buminya, yaitu minyak bumi. Mak ayah punya rencana ke dia udah Brunei Darussalam, dia minta bodrin hana merumpuk bodrin. Dan yang nak bodrinnya di Indonesia dan beberapa wilayah lain lagi Thailand. Jadi bodrin Indonesia mak tabuhnya hai long-long by internet lah. Pertus 50 lebih lah. Pertus 50 lebih. Kita nyo pada bawa kena pertus 50 lebih. Sekali Allah sayang dengan negara Indonesia. Kenapa? Ada ulama di dalamnya, ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sayang Allah merdekakan bangsa ini, Allah kasih banyak hadiah. Oh, letak hadiah Indonesia. Minyak bumi, batu bara, emas, perak. Lagi tanya di Aceh baru punan batu cincinnya segala. Truk nah haba orang kena beget masjid dari batu cincin, batu gio. Kaya tat. Punya di Jawa nah. Batu gio ubinya macam ni. Hai awal. Oh, 20 juta tabuh dulu. 20 juta. Yang gede calang bamban kamu nak tabarokan nah yang tebit meng le tak meng cot. Nyo tengah le di Langsa. Oh di pun dia. Yang arah Sigli Tamung Dalam Tangsi tengah nama kan. Nyan sekalian di apa pun dia Lok Semoy kan apa buah pabrik gas kan. Jadi lu pegah abang awak lu semua pegah tentunya hana habis nunggu pabrik gas. Man haba man tu pegah habis hana le. Wate habis nyot pabrik gas, hana le gas, itu bit dari laut. Lebih le gas dah. Sekali le tak hadiah Allah jo pada katanya. Dengan alasan bahawa di bumi Indonesia banyak ulama, banyak para wali, banyak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh mandu jelaskan. Menyomunan lentuang dan sampaikan menyomunan ayah mak lentuang hormati. Ingat baik-baik, jangan lupa sejarah. Karena kata Rasulullah, karena kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yang perintah Allah, ceritakan kisah kepada mereka biar mereka mau berfikir. Kisah-kisah yang ada awalnya diu oleh Allah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan sebuah kisah pada mereka, semoga mereka mau berfikir. Oleh karenanya ni kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika Muhammad, begitulah kami kisahkan umat-umat terdahulu. Ma nuthabbitu bihi fuadak, agar hatimu itu tentram. Dibugah oleh Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Lu teringat tak? Lu baca kaedah Soekarno. Bugah oleh Soekarno mana? Perjuanganku sangat mudah karena aku bisa mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu sangat sulit karena engkau akan melawan bangsamu sendiri. Nangfu kan? Bugale Soekarno, perjuanganku mudah karena aku mengusir penjajah. Artinya orang awal mepak je nyo Belanda, nyokon, nyo Belanda. Mepak ni tekepoh macam. Perjuanganmu akan lebih sulit karena engkau melawan bangsamu sendiri. Pakai bugale Soekarno sulit melawan bangsa sendiri
Karena dia cuak bangsa ni. Waktu ada kalau orang Aceh, tapi ke kafe ni. Orang Aceh, gue buka haba bahasa Aceh. Waktu tanya bang, apa tinggal bang? Lun tua gerejanya. Oh, understand ya. Ya. Nah, pepatah Soekarno ini harus kita camkan baik-baik. Perjuanganku lebih mudah karena aku mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena kau melawan bangsamu sendiri. Nah, maka oleh karenanya ayah-ayah yang tuan hormati, hana lain yang tuan sampaikan, ulamanya kamu mulai hana lain. Ulama sudah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Yang sinyal dari Allah berarti orang kiamat hana tabligh. Yang cikalah ada. Pada minggu kali kot berarti Abu Palo Gading meninggal. Sekolah Abu Palo Gading meninggal, tengkunya yang meninggal awal. Awak Labu Haji juga ada kajak ke Gureh daerah apa tu bolanya. Baru dengan yang selalu Abu Palo Gading ya. Lehnya baru nyusul Abu Din Bakoi. Abu Din Bakoi yang Gureh lon tuan cik Labu Haji. Goknya yang pangkuan kulu awal. Bakoi saudara kamu Haji meninggal ya nanti. Di dalam 2 orang Allah mengangkat ulama 4 orang yang ada dalam yang sinyal kecil bahawa munyaka mulai hanali ulama ke hanali negroyo. Sinyal dari Allah, Allah sudah siap untuk mengirimkan azabnya. Maka munyunan mulai uronyo tadidik anak you untuk nijak badayah. Nak nijak badayah jud bita ilmu, tapi ilmunya kan utama. Berkah ilmunya utama. Kiban cara cok berkah ilmu, dah cok dara ulama, dah siapkan untuk ulama, siapkan silop untuk ulama dan seterusnya. Nah, maka oleh kerana itu ingat baik-baik dan puolong mandum ceritanya dalam hadis munya-munya niklah Rasulullah ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat oleh Allah, tapi laknat Allah hilang. Kenapa? Kata Rasulullah illa mualliman, karena ada alim ulama. Maka bahagia tak punya rumah tanya samping rumah ulama. Apakah ulama tengah malam hudib engko katanya tengah malam mati. Ulama punya tengah malam hudib. Untuk hudib baca Quran, tahajud. Sehingga Allah nak kala ulamanya rahmat, sayang. Teruklah ulama rumah tanya nyangka rahmat Allah iputrun bacur badanya pada ulama ni. Nah, jadi yang kenyang yang dapat beliau sampaikan. Jadi ingat baik-baik, jangan lupa sejarah negara Indonesia ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada yang membangunnya dari para alim ulama. Jadi cerita benarnya adalah cerita kecil yang tuan sampaikan. Ulama-ulama Jawa ada yang membantu bangsa Indonesia. Ulama-ulama Medan juga demikian. Ulama-ulama dari Sulawesi juga demikian dan seterusnya. Nah, maka ingatlah baik-baik ya, mudah-mudahan bedanya sabit saja dalam ulama dan mari sama-sama kita jaga ulama, taduk saja ulama, kita bantu ulama dan menyujud apa buat ulama bahasanya benar. Okeylah alun tu ana lime. Katrep nyo ana lime kana alun ka Tuhan tu. Ana mentalah menyunan nejak untuk ulama dan bantu nyan insya-Allah. Karena orang yang ada ilmu kalau dia berkah ilmu. Sama lagi kejadian Syekh Burhanuddin kan? Syekh Burhanuddin kan kau orang Aceh mak. Syekh Burhanuddin bukan orang Aceh. Tapi jabut minta ulama teruk Aceh, merompak dengan Syekh wala. Karena Syekh Burhanuddin jabut jak minta berkah ilmu, mandum aktivitas gure Syekh wala bak gonya. Mandum gonya. Dan termasuk orang yang jarang buka kitab ini ke Syekh Wala Syekh Burhanuddin. Sehingga ibugahlah Syekh Wala ne kajian nuwa kampung. Hai gurai lun balun 7 euro lu nyabut. Kenapa? Nuwa kampung ka siap kana ilmu barat. Sehingga punya orang tanya masalah hukum dan ingat dan mentang insya-Allah ada jawaban. Yang cakap 7 hari belajar sama Syekh Wala jauh. Burung buka peluh tu ni. Hani boleh Syekh. Nah, hanya bukti bahawa berkah ilmunya yang perlu daripada le ilmu dia. Maka oleh karenanya 3 otak yang tuan sampaikan mantongnya pada orang ulama tanya di acara rayanya. Ya. So mantongnya ku Abu Laditi ya. Apakah beliau itu
Jadi mana pesan tuan-tuan, punya kejadian tu tiroh tengok. Nak ulama turun buat politik, nyan bek sagai-sagai dah ina. Nyan pantang dah lagi lon tuan kau no. Punya naurun tabalun dosa, kamu mau pilih mana? Dosa mencuri, dosa minum arak atau dosa menghina ulama? Itu lebih agak minum arak betul tak? Karena menghina ulama rakyat tak dosa ni. Maka uronyo katanya salah kaprah. Kadang tu ulama tamang politik aja kalau politik. Kalau kau le ulama ni. Wajib. Maka oleh kerana itu tetap jaga ulama, sama-sama kita membantu negara Indonesia ini untuk lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, dan sama-sama kita menghormati antara sesama kita, baik kita sama orang awam termasuk dengan ulama. Makanya Datuk kena lihat sementara. Nah, jadi ini ada pertanyaan kalau ada Datuk malamnya hana kertas aku. Tanya orang langsung, punya hana gak kertas dulu. Ya, benar eh? Mana? Punya hana berarti Datuk Jun Kudul. Mak gimana? Hana pertanyaan. Kah? Jadi insya-Allah besok kalau seandainya negeri ini hancur, seandainya negeri ini rusak, seandainya negeri ini sudah tak bisa lagi berdiri, ingat baik-baik, ulama juga yang akan turun. Nak buka Google tiat, nak tahu buku Dududih The War. The War. Ada satu buku itu namanya buku The War. The War itu yang tulisnya kan orang Islam. Kan orang Islam, kan orang yang pokoknya yang orang Indonesia lah. Sehingga dalam buku The War itu dijelaskan dulu biasanya perjuangan itu selalu ada ulama di depan, pemuka agama. Dalam bukunya disebut dengan pemuka agama. Jadi dalam buku The War-nya dijelaskan pemuka agama akan terus ada untuk membantu perjuangan atau peperangan. Tapi alangkah sedihnya ketika perjuangan itu berhasil didapat, lalu merdeka dan jaya, pemuka agama akan diintimidasi. Nah, cikalan itu disebutkan dalam buku The War. Betul kan? Negara ini terbangun karena ulama, tapi ketika negara ini sudah merdeka, sudah berjaya, ulama pun dihina. A'udzubillah min dzalik. Bedakan pemerintah kami mina ulama, penzina pun sudah mina ulama. Awaknya mangatlah para penzina itu ya, senang kali kalau ulama. Nah, jadi baik sajan-sajan kita nyudah hina ulama kerana dosa paling lagi. Nah, jadi oleh karenanya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luntun sampaikannya bukan berarti kita itu harus membenci negara ini, tidak. Nyo nanggro danyo, nyo tempat danyo dahi, apapun kejadiannya mari sama-sama kita membantu, kita sama-sama untuk memerdekakan bangsa ini lagi lebih baik lagi dengan cara kita berada di tangan ulama. Lelaki izin buat abu ulun menang je nyaman. Abu ulun kena jak kena je, abu ulun kena pegat lagi nyo je. Jadi lagi cara. Insya-Allah mudah-mudahan berkah.